Deretan pasal dalam KUHP baru resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada awal Januari 2026. Sejak Desember 2025, sedikitnya 8 kelompok pemohon mengajukan uji materi yang menyasar pasal-pasal mulai dari zina, demonstrasi, hingga penghinaan presiden. Tingginya jumlah permohonan menunjukkan banyak norma dalam KUHP baru belum mendapat kepercayaan publik secara utuh. Gugatan paling awal diajukan oleh Lina dan Sandra Paramita, 2 pekerja yang mengaku dituduh menggelapkan dana perusahaan. Mereka menguji pasal 488 dan pasal 618 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. Pemohon menilai pasal ini berpotensi merugikan pekerja karena bisa digunakan oleh atasan untuk menjerat karyawan dalam situasi tertentu. Mereka juga menggugat pasal di KUHAP tentang gelar perkara yang dinilai bertentangan dengan prinsip perlakuan adil di hadapan hukum. Gugatan berikutnya datang dari 13 mahasiswa Fakultas Hukum yang menyasar pasal 256 KUHP tentang pawai dan demonstrasi. Pasal itu mengatur sanksi bagi warga yang berunjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang dan dianggap menimbulkan gangguan kepentingan umum. Para mahasiswa menilai istilah keonaran dan huru-hara dalam masyarakat terlalu abstrak tanpa parameter yang jelas. Dalam permohonannya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi membatasi makna pasal ini sehingga hanya berlaku apabila ada unsur maksud jahat atau ancaman nyata terhadap ketertiban. Gugatan pasal ateisme dimasukkan oleh 11 mahasiswa Universitas Terbuka yang menguji pasal 302 KUHP terbaru. Pasal itu mengatur perbuatan menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama. Para pemohon menilai istilah menghasut tidak memiliki batasan yang terdefinisi jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka juga menyampaikan norma ini dapat menyebabkan efek gentar bagi warga yang ingin mendiskusikan pandangan filosofis termasuk ateisme di ruang publik. Menurut mereka, pasal ini beresiko membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Gugatan lain masuk dari 12 mahasiswa hukum Universitas Terbuka yang menguji pasal 218 KUHP. Pasal itu mengatur tentang penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden. Pemohon menilai pemberian sanksi atas perbuatan itu mengandung unsur privilege atau kelebihan hak yang menguntungkan presiden sehingga dianggap tidak sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam gugatannya, mereka meminta MK menegaskan batasan agar pasal ini tidak digunakan untuk mengkriminalkan kritik atau diskusi publik yang sah. 11 mahasiswa Universitas Terbuka juga menggugat pasal 411 KUHP yang mengatur perzinaan. Mereka menyampaikan pasal ini beresiko mengkriminalkan pasangan yang pernikahannya tidak diakui negara, termasuk pasangan beda agama yang terhalang oleh aturan perkawinan. Para pemohon menilai pasal ini berusaha mengatur ranah privat masyarakat sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak privasi dalam konstitusi. Mereka meminta MK menyatakan bahwa ketentuan pengaduan dalam pasal ini tidak boleh merugikan warga dengan status pernikahan yang terbatas secara hukum. Gugatan berikutnya diajukan oleh 8 mahasiswa lain yang menguji pasal 100 KUHP. Pasal itu mengatur tentang pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Para pemohon menilai frasa seperti penyesalan terdakwa, harapan memperbaiki diri,
dan perbuatan terpuji tidak dilengkapi kriteria yang terukur. Mereka menganggap hal ini menyebabkan resiko penafsiran yang subjektif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan putusan. Mereka meminta MK menambahkan batasan jelas melalui aturan turunan yang mengatur indikator penilaian secara tepat. 9 mahasiswa Universitas Terbuka juga menggugat pasal 240 dan pasal 241 KUHP yang mengatur soal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Mereka menilai istilah menghina pemerintah terlalu luas dan tidak memiliki batas yang objektif. Para pemohon menyampaikan norma ini berisiko menjerat pekerja akademis, aktivis, dan warga yang mengungkapkan kritik dan pendapat di ruang publik. Menurut mereka, norma ini berisiko menghambat kebebasan berekspresi dan mendorong masyarakat untuk membatasi diri, sekalipun kritik yang disampaikan masih dalam koridor hukum. Gugatan terakhir diajukan oleh mantan karyawan Bank Ersyad Bangkit Yuslivar. Ia menggugat pasal 603 dan 604 KUHP serta pasal serupa di Undang-Undang Tipikor. Pemohon menilai frasa memperkaya diri dan menguntungkan diri bisa menjerat pekerja yang menjalankan tugas dalam itikat baik. Dalam permohonannya, ia meminta MK memberikan penegasan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan kewajiban resmi tidak boleh dikriminalkan. Ia juga mengusulkan perbaikan rumusan norma agar pasal terkait tidak mengaburkan batas antara penyalahgunaan wewenang dan pelaksanaan tugas. Gelombang gugatan ini menunjukkan banyak norma dalam KUHP baru masih menuai perdebatan di ruang publik. Beragam kalangan, dari pekerja hingga mahasiswa, menilai banyak ketentuan belum memberikan rasa kepastian hukum dan berisiko membatasi hak sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi titik penentu akankah pasal-pasal tersebut dipertahankan, dibatasi, atau dibatalkan. Perkembangan proses ini menjadi sorotan penting dalam implementasi KUHP baru di Indonesia.